mahasiswa teman-teman menjadi siswa kelas 4 SD. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Desi. Ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir? Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, jadi pimpin kita dalam doa. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang seni tari, tentang mengenal lingkungan dengan tari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi berbagai gerak diam. Yang kedua, memperagakan gerak tari dari flora, fauna, dan makhluk hidup di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur gerak tari. Dan yang keempat yaitu mengapresiasi pertunjukan tari bertema lingkungan. Ada yang tahu apa itu mengenal gerakan alam? Tidak boleh. Ya, jadi gerakan alam itu adalah gerakan yang dilakukan dengan menirukan gerakan yang ada di alam. Siapa di sini kalau misalnya naik motor lewat di jalan raya, siapa yang biasa memperhatikan pohon yang ada di pinggir jalan? Siapa yang memperhatikan biasanya itu kalau kita lewat di pinggir jalan, biasanya itu ada burung di atas pohon. Siapa yang memperhatikan itu biasa? Saya dulu. Ya, itu yang dimaksud dengan gerakan mengenal gerakan alam. Yang berikut yaitu jenis-jenis gerakan alam. Yang pertama,
Ada yang tahu apa itu gerakan tumbuhan? Ya, apa itu? Ya, jadi gerakan tumbuhan itu dapat kita amati pada saat tumbuhan itu tertiup oleh angin. Selain itu, kita juga dapat melihat gerakan ini saat tumbuh biji pohon kecil hingga menjadi pohon yang besar dan tinggi. Gerakan tumbuhan ini juga kita dapat menirukan gerakan tumbuhan yang menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Ya, contohnya kalau misalnya kita menyanyi, itu biasanya kita goyang kepala atau mengangkat tangan, melambaikan tangan. Itu adalah gerakan tari. Berikut gerakan hewan. Ya, siapa di sini yang pernah melihat hewan? Hewan burung, anjing, bau, babi. Apa yang biasa dilakukan oleh hewan yang kalian lihat biasanya? Misalnya burung, terbang, anjing lari. Biasanya itu burung itu bergerak dengan mengepakkan sayap. Itu yang dimaksud dengan gerakan hewan. Yang ketiga, gerakan angin. Nah, jadi anak-anak, angin itu kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita dapat merasakan. Gerakan angin itu dapat kita amati ketika angin tersebut mengenai suatu benda yang ada di sekitarnya. Contohnya itu dahan pohon yang tertiup angin. Pada saat pohon itu tertiup angin, pasti pohon itu akan bergerak. Itu yang dimaksud dengan gerakan angin. Yang berikut gerakan bertiup.
Jadi air itu biasanya kita bisa lihat di sungai. Jadi air sungai yang dalam itu mengalir dengan tenang. Jadi kalau misalnya sungai yang dalam itu biasanya itu mengalir dengan tenang. Tenang berombak. Ya, sedangkan aliran sungai yang dangkal itu akan mengalir bergelombang. Karena itu biasanya ada batu yang mengganjal, jadi biasanya airnya bergelombang. Jadi untuk menirukan aliran sungai yang tenang itu kita dapat melakukan dengan berdiri tegak dan mengayunkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan. Misalnya kalau kita di kolam renang, biasanya itu kita goyangkan tangan kita ke kanan dan ke kiri. Dan untuk menirukan aliran sungai yang bergelombang itu kita dapat melakukannya bersama dengan teman. Contohnya itu kita bergandeng tangan, itu kita goyangkan tangan kita begini. Itu yang dimaksud dengan gerakan mengalir atau gerakan air mengalir. Apa semua sudah mengerti? Sudah. Ya, kalau sudah mengerti, Ibu akan kasih tugas. Ibu dikte saja ya. Ya, Bu. Ini dibuat dalam bentuk kelompok. Di depan kelompok 1, di belakang kelompok 2, yang paling belakang lagi kelompok 3. Ya, silakan tulis soalnya. Yang pertama, buatlah gerakan tari dengan menirukan gerakan hewan. Yang kedua, pilihlah lagu anak yang sesuai dengan gerakan tari yang akan kalian lakukan. Misalnya itu tentang lagu buku yang lucu atau burung kutilang. Ya, itu saja tugasnya. Silakan dikerjakan. Selamat pagi. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, kalau belum, minggu depan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Karena waktunya sudah habis. Sebelum kita pulang, adapun kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenal lingkungan melalui tari yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara manusia dan alam. Itu adalah kesimpulan dari materi kita pada saat ini. Siapa yang memimpin kita dalam pulang? Mirza. Ya, sebelum kita pulang, ada yang tahu tentang semangat cantik? Iya. Ya, kalau Ibu bilang tentang semangat cantik itu, kita bilang semangat. Namanya juga semangat. Ya, kalau Ibu bilang ketemu semangat cinta, itu bilang semangat.
Semangat, semangat. Begitu. Sebelum kita berdoa, tepuk semangat cinta. Semangat, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa